Mbak Darno, Ya, Rahayu, Sugeng Dalu Mbah. Sugeng Dalu. Nah, ketemu lagi sama Hasanah Jawa Mbah. Ya, Sebelumnya Rahayu juga untuk teman-teman Hasanah Jawa. Selamat pagi, malam, siang, atau sore, dimanapun, jam berapapun kalian mengakses video ini. Rahayu. Nah Mbah, biasa saya kesini ingin membahas gitu Mbah tentang ya, apapun itu, tentang konsep ajaran Jawa, pola kehidupan Jawa, apalagi tentang kapitayannya gitu Mbah. ya. Nah mungkin saya itu melihat nih, Mbah, di zaman sekarang itu banyak orang yang mulai lupa bahwa kita sebagai manusia yang hidup itu tidak bisa lepas dari adanya alam semesta ini gitu. Ya. Dan kebanyakan mungkin orang-orang yang lupa itu selalu tidak mementingkan atau tidak melibatkan alam. Dan saya sedikit memahami bahwa kapitayan Jawa, kepercayaan Jawa, pola kehidupan Jawa itu selalu melibatkan Jawa. Nah ini Mbah, ada beberapa poin penting yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, bagaimana cara orang Jawa dalam menjalankan hidup selalu melibatkan alam itu Mbah. Monggo. Nah, sebelumnya selamat malam, selamat berjumpa kembali di channel Hasanah Jawa. Oke. Untuk saudara-saudara pemirsa di mana saja berada, kami aturkan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu dan Hikmati. Rahayu. Selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan ketentraman untuk keluarga, dan semuanya selalu diberikan rahmat dan berkahnya alam semesta ini. Oke. Amin. Amin. Ini dengan menjawab pertanyaan tadi atau mengurai apa yang ditanyakan oleh admin tadi, bahwa sebenarnya zaman sekarang, intinya gitulah, dari zaman sekarang sudah banyak orang itu yang sudah tidak mengindahkan alam, sehingga cara bersinergi atau menyatu dengan alam itu semakin kesini semakin berkurang. Orang-orang yang paham tentang alam, sehingga karena sudah tidak mau bersinergi atau tidak menyatu dengan alam, maka walaupun belum sepenuhnya, tapi sudah kelihatan tanda-tanda bahwa alam ini sudah mendekati kehancuran. Nah, apa penyebab dari itu semua? Di mana negara maupun pulau ataupun kabupaten yang sudah mulai menjauh, sudah tidak peduli dengan alam, dan sudah rakyatnya sudah tidak mau bersinergi atau menyatu dengan alam, itu kebanyakan dari olah-olah para penjajah. Maka di suatu negara atau di suatu kerajaan, kunci utama untuk merobohkan negara atau kerajaan itu, yaitu caranya satu, rakyat atau masyarakat itu dijauhkan dari sejarahnya. Yang kedua, rakyat atau bangsanya sudah tidak dikenalkan oleh leluhurnya. Yang ketiga, dijauhkan dari berkah alam yang ditempatinya. Itu kuncinya. Jadi di mana negara-negara yang maju, kebanyakan orang itu masih mau menyatu, masih mau bersinergi dengan alam. Tapi negara yang sudah menjauh dengan energi alam atau menyatu dengan alam, ya saya melihatnya seperti di Nusantara ini. Jadi orang sudah nggak percaya dengan negaranya sendiri, nggak percaya dengan buminya sendiri. Kebanyakan orang itu sudah mulai menyanjung, sudah mensucikan, sudah mengagungkan
bumi Nusantara orang lain atau negara-negara Orang lain. orang lain. Nah itu semua karena apa? Ya hasil doktrin dan dogma para penjajah. Itu. Makanya kita tahu saja, seandainya Nusantara ini tanpa ada kapitaen Jawa, tanpa ada kapitaen di pulau-pulau Nusantara ini selain Jawa, mungkin sudah lama kok negara ini ambruk. Karena apa? Karena kita sudah nggak dikenalkan lagi. Buktinya apa? Sekarang mulai dari anak balita, ya, sampai anak menginjak pendidikan masuk ke sekolah menengah. Ya, Mbak. Sedikit anak-anak itu yang dikenalkan tentang budaya. Sedikit anak kita itu yang dikenalkan dengan alam-alam kita. Kelihatannya ada memang. Seolah dengan datang ke sini, ya, kita itu bersinergi dengan alam. Tapi nanti pelajarannya bukan alam yang disampaikan, itu diajarkan. Yang dia sampaikan, yang diajarkan, ini adalah semuanya keberkahan Tuhan. Lah Tuhan itu bukan Tuhan orang Jawa, Tuhan adopsinya dari Tuhan manca. Ya kelihatannya anak-anak sekolah itu diajak ke tempat-tempat wisata, di tempat gunung, di pegunungan-pegunungan, di alam-alam apa luas. Tapi bukan kita itu diajak untuk mengagumi alam yang ada itu. Tapi di situ pun isinya juga dogma dan doktrin. Jadi mata kita melihat alam itu, tapi hati kita seolah-olah itu semuanya bukan karunia bumi kita ini. Seolah ini karunia Tuhan yang Tuhan imporan dari luar. Jadi yang dikenal bukan alamnya yang membawa berkat, tapi yang dikenal Tuhannya. Akhirnya apa? Sedikit-sedikit ya Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Kita tidak pernah bersyukur dan tidak pernah bagaimana untuk melestarikan alam ini. Terlalu berpasrah mungkin ya ke Tuhan langsung. Kalau berpasrah, kalau ajarannya memang benar, yang dimaksud pasrah itu gimana? Pasrah bukan berarti kita menyerah, bukan. Tapi pasrah kita berbuat itu juga tanda kita berpasrah diri. Jadi dengan kita berbuat ini ada hasil dan tidak hasil, nah itulah bukti pasrah kita. Bukan berarti ya sudahlah, mau panen nggak panen, yang penting kita sudah nanam, nggak usah kita pupuk, nggak usah kita rawat, itu sudah ada Tuhan kok. Ya. Jadi dogma ketuhanan itu sebenarnya juga bahaya sebenarnya bagi orang-orang yang memang mentalnya masih mental tipis. Ya. Makanya orang belajar tentang ketuhanan itu diperkuat dulu mentalnya. Dan paling tidak kita sudah melihat tentang keesaan Tuhan itu. Pastinya seperti itu. Enggak seperti sekarang, kita sudah belum tahu tentang keesaan yang dinamakan Tuhan itu, kita sudah didekatkan dengan Tuhannya. Kita sudah dicekoi tentang Tuhannya. Akhirnya apa? Apa-apanya Tuhan, apa-apa Tuhan. Nah, kita lupa bahwa Tuhan menciptakan alam ini supaya dikelola oleh manusia. Supaya alam ini bagaimana supaya alam ini mendapatkan berkah. Mestinya kan gitu. Ya, itu sedikit penjabaran apa yang ditanyakan oleh Bisa. Nah kan mungkin contohnya kan bukti nyata dan sedikit contoh juga kan Mbah, bahwa leluhur kita itu apapun kegiatannya, apapun perjalanan hidupnya selalu melibatkan alamnya. Bukti contohnya ketika kita menjemur pakaian kan kita melibatkan matahari gitu Mbah. Nah kalau lebih kompleksnya lagi, seperti orang Jawa kan yang bisa tahu gini Mbah, bahkan Mbah sendiri pernah bilang, kamu kan hari Selasa dengan weton anu hari ini itu hati-hati ya, jangan ke sini. Nah hal penting apa yang perlu diperhatikan Mbah untuk kita orang Jawa, seperti kan itu lebih kompleks nih, kayak mengenal weton. Nah itu tuh konsepnya bagaimana itu Mbah? Kenapa kita itu harus belajar tentang konsep-konsep orang Jawa tentang hari kelahiran, tentang hari, tentang pasaran,
dan yang lain sebagainya. Masalahnya begini, sebenarnya diakui nggak diakui antara manusia dengan hari itu duluan hari. Iya. Makanya kita tuh nggak boleh menyanyiakan hari. Kalau ada orang yang ngomong hari semuanya baik, ya silahkan bagi mereka yang ngomong begitu. Tapi kita itu orang Jawa, ya paling tidak kita tuh punya undang-undang lah, Yang aturan ya, Pak. aturan Jawa. Maka pakailah aturan Jawa itu. Karena di hari kelahiran itu namanya hari jaya. Hari Jaya. Ya. Di mana saja setiap ada jaya pasti ada Kesenangan. Ada yang kayak pasti ada sengkolo atau ada naas atau ada apes. Nah dengan demikian akhirnya orang itu percaya di dunia ini ternyata satu jaya yang satu naas. Ya. Nah supaya kita tuh selalu mendapatkan kejayaan, bagaimana caranya? Ya karena kita lahir pun nggak mungkin kita hanya ditanya anakmu lahir hari apa? Oh tanggal 24. Nggak mungkin begitu. Kebanyakan yang menjadi pedoman itu hari bukan tanggal. Kebanyakan. Ya. Namun supaya orang itu nggak mau belajar itu, nggak mau belajar tentang hari, maka sekarang itu yang didepankan ajaran-ajaran dari ya termasuk penjajah lagi, mungkin ajaran dari luar. Maka tanggallah yang menjadi pedoman. Oke Mbah, ini sebelum jauh nih Mbah, berarti ya saya pribadi agak sedikit nyantol nih Mbah. Itu jadi satu pertanyaan ketika kan yang dihitung tuh hari dan hari gitu. Cuman kan untuk zaman sekarang seolah-olah narasinya itu diputar menjadi kok tanggal gitu. Tanggal berapa kamu aja gitu. Makanya sampai hari ulang tahun pun masalah hari nggak usah diperhitungkan, yang penting tanggal, bulan, dan tahun itu. Nah itu sebenarnya apa? Itu sebenarnya juga sama, itu penjajahan. Nah kan penjajah itu mencari kelemahan kita, mencari kelemahan orang Nusantara ini, gitu. Karena orang Nusantara sendiri juga begitu. Orang Nusantara ini juga orangnya sok kaguman dengan ajaran yang baru, gitu loh. Padahal kita itu sebenarnya sudah mempunyai ajaran yang sangat adiluhung, ajaran yang etipeni. Jadi hari lahir, tanggal oke, tapi hari yang menjadi penentu. Nah di hari jaya itu di belakangnya pasti ada hari naas. Ya. Tidak selamanya orang makan itu kenyang. Jadi orang makan itu kadang ya bisa kenyang kalau benar cara kita memakan. Tapi kalau salah kita memakan akan menjadi penyakit. Sakit perut ya. Makanya untuk menjaga supaya kita nggak sakit karena makan, maka berhati-hatilah cara kita makan. Nah, orang Jawa ya gitu. Supaya kita itu terhindar dari malapetaka, dari kenaasan dari hari kelahiran itu, maka berhati-hatilah. Gitu. Makanya biasanya orang Jawa itu memakai pedoman hari lahirnya apa, pasarannya apa, itu digabung menjadi satu, itu namanya neptu. Neptu itu jumlah. Nah, setelah jumlah itu dihitung dari hari lahir sampai habis dari jumlah itu jatuhnya pada hari apa dan pasaran apa, ya di hari itulah naas kita, di hari itulah apes kita. Gitu. Maka kalau kita itu melanggar, makanya sekali lagi saya tegaskan, mau percaya dan tidak percaya, di saat orang itu sudah sampai naik karena hidup di sini, hidup di Jawa, dan makan minum dari bumi Jawa, kalau nggak memakai peraturan Jawa, makanya kebanyakan orang itu nggak tahu penyebabnya, tapi tiba-tiba menerima efek buruknya. Sudah banyak contohnya. Awalnya di saat dia jaya, nggak mungkin kalau dibilangin hari itu kok dipakai loh, kenapa? Padahal sudah tahu hari kelahirannya. Jangan hari itulah, itu hari naas. Nah, jawabannya apa? Alah,
hari itu yang bikin Tuhan. Hari semua baik. Pertanyaannya kapan Tuhan bikin hari itu kapan? Dan Tuhan mengatakan hari baik itu kapan? Kalaupun di kitab-kitab ditulis, yang nulis itu manusia, berarti hari itu juga tulisan manusia atau buatan manusia. Gitu loh. Tapi ya begitu mudahnya orang itu, ya apakah itu imannya memang sudah benar-benar kandel, atau memang dia itu ikut-ikutan iman. Karena iman itu artinya percaya. Percaya ya. Ya, apakah kepercayaannya sudah tebal, ataukah orang itu ikut-ikutan kepercayaan itu, sehingga kadang-kadang waktu jaya diingatkan itu tidak menghiraukan, bahkan menyepelekan. Tapi di saat bangkrut, di saat sudah rusak, yang disalahkan nanti orang yang ditanya belum menjawab, orang yang tanya sudah, apakah karena saya memulai pekerjaan itu hari ini ya? Nah, itu lah. Makanya kalau ngomong iman, percaya, saya pengen tahu sampai seberapa tuh kepercayaan. Ngomong iman, ngomong percaya, itu rata-rata orang sukses, rata-rata orang tidak ada masalah. Begitu dihadapkan dengan masalah, imannya tipis, iman blegedes gitu. Orang itu percaya itu ya paling tidak sudah tahu buktinya, sudah melihat bendanya, baru percaya. Kalau percaya itu cuma ikut-ikutan, kalau sudah dihadapkan dengan masalah, kalau dihadapkan dengan beberapa cobaan, jangankan menyembah Tuhan, nggak mau, diajak menyembah setan lo mau. Iya benar Pak. Banyak sekali di sini tuh yang datang, yang latar belakangnya itu, kalau saya lihat ya orang-orang yang ngaku-ngaku iman itu, tapi setelah dihadapkan dengan masalah yang tidak bisa mengurai dan tidak dapat solusi, jangankan kok, oh kamu kurang tekun cara menyembahnya, kamu kurang tekun cara beribadahnya. Kalau dijawab seperti itu, dia malah matanya, bagaimana cara menyembah yang tekun, bagaimana ibadah yang tekun, itu. Nah, tadi ditawari seperti itu kurang marah, tapi kalau ditawari, nah sudah ikut saya, kemana? Cari nomor token. Saya ngomong belum selesai, orang itu nanti jawabnya, iya mbak saya mau, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, yang dulunya karena keyakinannya yang tidak jelas itu, seolah-olah semuanya itu Tuhan. Tapi begitu menghadapi masalah, jangankan diajak menyembah Tuhan, diajak menyembah batu, diajak menyembah setan, yang penting masalahnya itu bisa selesai. Mau. Itu loh, makanya saya pengen tahu orang yang gembar-gembor ngomong iman, ngomong percaya. Iya, karena kamu belum pernah menghadapi masalah. Coba kalau sudah pernah menghadapi masalah. Gitu. Makanya orang itu nggak usah sok pinter lah, nggak usah sok ngerti lah. Tapi paling tidak kita itu harus menghargai alam ini bersih, dan kita percaya bahwa kita lahir itu ditentukan oleh hari. Percaya tidak percaya, lahirmu ditentukan oleh hari. Mau apa saja urusannya hari. Sampai mati pun kamu tidak akan meninggalkan hari. Maka kok ada orang ngomong, alah hari semua sama. Kalau hari semua sama, coba tolong kalau hari Minggu, coba uruskan surat. Kalau surat, yang penting ada urusan dengan urusan negara. Ya. Coba kalau bisa, berarti kalau gitu hari itu sama. Ya, hari itu buruk ya, pada hari Minggu. So gampang-gampang, seolah-olah itu hari itu sama. Yang membuat itu Tuhan. Nah, semuanya kita pasrahkan pada Tuhan. Memang Tuhan itu tempat pasrah-pasrahan orang yang tidak berhasil. Makanya kepercayaan yang kelihatannya itu masih meragukan. Oke lah, seandainya kita itu kepercayaan kita baru nyampe ke situ, oke. Tapi gak usah keminter.
Gitu. Sampai orang tarik tataran Jawa, ya, sampai orang Jawa itu yang mau menikahkan, mau apa, itu bikin hari, menentukan hari, dibilang musyrik, Ya ditentang. ya, ditentang, itu nggak sesuai dengan ajaran agama. Agama itu tidak pernah mengajarkan urusan tentang hari. Agama itu sebenarnya hanya mengajarkan bagaimana kita manusia itu mengabdi pada Tuhan. Bagaimana kita itu supaya kita itu bermasyarakat yang bagus. Bagaimana cara kita itu berteman yang baik. Itulah ajaran agama. Tapi kalau agama sudah pakai hukum, itu bukan agama itu. Soalnya agama itu ageman itu agemane ngaji. Yo agemane ngati. Itu urusan kita dengan Tuhan. Itulah ajaran agama. Kalau orang menyampaikan agama itu masuk orang negara. Ini bukan orang beragama. Berpolitik. Hati-hati. Iya. Karena rata-rata agama itu, loh di situ ada kitabnya, kitab bukan bikinan manusia kok. Yang bikin ini orang apa? Yang bikin ini juga orang iri dengan keputusan negara. Oh, jangan percaya dengan hukum-hukum yang tidak sesuai dengan hukum yang ada di sini. Karena kita negara punya undang-undang 45 berlandaskan Pancasila. Ya itulah hukum di Indonesia ini. Jangan dipakai hukum-hukum yang dari luar, apalagi hukum-hukum agama. Tentang nikah itu loh, nikah itu tanpa pakai hukum agama itu bisa kok orang Jawa. Bisa. Cuma kan rata-rata orang Jawa pun kalau nikah juga pakai hukum-hukum agama. Tapi pakai hukum agama pun kita memakai bahasa kita sendiri nyatakan juga sah. Iya. Jadi, nah, gitu loh. Jadi hukum itu biasanya orang yang membuat hukum itu rata-rata orang yang ngiri dengan kebijakan penguasa. Maka bikinlah hukum-hukum baru. Ya dari dulu, dari orang yang berkapitayan, dari orang yang beragama. Di saat dia itu nggak terima dengan putusan penguasanya, maka bikinlah hukum dan undang-undang. Nah kalau ini terus diterapkan, dipaksa-paksakan, ini mau bernegara atau mau beragama? Iya. Mari coba kita lihat, yang tidak pernah usil, yang tidak pernah rewel, dan yang tidak pernah mengusul-usulkan hukum ke negara itu kan cuma Kapitan Jawa. Padahal ini negara-negara kita sendiri. Karena orang Jawa itu ing madya mangun karso, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Gitu. Jadi orang Jawa itu selalu mendukung orang yang jadi pemimpin itu yang bijaksana. Ataupun kalau kita itu menjadi pemimpin ya kita harus bijaksana. Ing madya mangun karso. Di saat kita itu nggak mempunyai jabatan yang tinggi, yang penting kita itu mampu atau bisa untuk mengajak orang lain baik. Mari kita membangun bersama-sama. Apa yang kita bangun? Pembangunan fisik boleh, pembangunan mental boleh, pembangunan akidah boleh. Tutwuri handayani. Orang Jawa walaupun di belakang nggak mungkin karena bodoh, tapi di belakang itu mengawasi. Ini loh. Makanya jangan dikira dengan diam itu memang Jawa nggak ada ajaran apa-apa. Jawa nggak mempunyai hukum apa-apa. Kitabnya kitab apa? Untuk apa kitab itu kalau tulisan, kalau kitab itu nggak ada di rasa apa? Kitabnya orang Jawa itu tidak tertulis tapi bisa dibaca. Apa itu? Ya alam ini. Nah itu Mbak, yang dikatakan tadi kan Mbak bilang bahwa hidup mati pun manusia itu tergantung hari katakan. Nah apakah si pemahaman atau Kapitan Jawa ini itu memahami juga Mbak awal terciptanya hari dan lain-lain itu apakah ada gitu di Jawa Mbak? Hari itu kan sudah saya bilang tadi, hari itu buatan manusia. Nah dari apa? Ya dari kita cara memahami alam ini.
Nah, tapi kan Mbah bilang tuh tadi bilang bahwa sebelum adanya manusia itu duluan hari. Nah, yang itu yang dimaksudnya Nah, bagaimana? jawaban itu sama. Jawabannya juga larinya duluan, mana telur sama ayam. Oh, paradoks Karena lagi gitu. adanya hari juga adanya kita juga adanya Hari. Oh, oke. Nah, kalau ditanya duluan mana? Memang kepengen kepalamu pecah. Dari dulu, sebelum kita ada, hari itu sudah ada. Sebelum kita ada, orang itu sudah ada. Sudah ada. Makanya jangan menduga-duga. Oh, orang yang pertama dinamakan Adam. Ada. Itu kan bagaimana cara kita itu untuk memutus cara kita berpikir saja. Nggak mau mengembangkan cara berpikir kita. Jadi kalau sudah nyampe situ ya sudah, habis. Nggak mungkin kita tanya lagi. Terus Adam yang menciptakan siapa? Nggak mungkin. Nanti kalau ditanya, kita dari keturunan Adam. Terus Adam siapa yang menciptakan? Oh, itu bahwa alam. Sudah berhenti di situ. Mau apa lagi? Kan sama saja kita itu diajari bodoh. Sebenarnya. Orang kalau sudah dimentokkan ke situ, bentuk relate dah. Ya nggak bisa jawab. Goblok dadak ya karena itu, karena ajaran itu. Lah padahal kita itu dituntut untuk berpikir karena kita sudah bersama alam, belajar dari alam akan mengetahui itu semua. Gitu. Kalau kita itu mencari sebab dari ribuan tahun yang lalu, mengatakan sebelum Masehi dan lain sebagainya. Orang yang mengatakan sebelum Masehi pun juga dia tidak masuk di alam sebelum Masehi. Tapi kan memperkirakan. Kenapa kalau diperkirakan? Ternyata ada tanda-tanda peninggalannya. Ya. Kan itu. Tapi persisnya kan nggak tahu. Masih bisa dikatakan kira-kira gitu. Nah, diperkirakan. Tapi dengan perkirakan itu kan ada bukti otentik. Ya, nah bagi orang-orang yang tidak mau berpikir, nanti larinya ngapain kita mempelajari tentang itu. Bagi orang-orang yang berpikir ini penting untuk apa? Untuk sejarah anak cucu kita. Karena ini ada bendanya. Kalau ini tidak diurai walaupun toh tidak 100% benar, kan paling tidak sesuai dengan yang tersirat di situ. Paling tidak salah satunya menemukan bukti bahwa contohnya Borobudur ini ya ada peninggalannya gitu. Peninggalannya tahun sekian karena di Borobudur itu dari relief. Ya, reliefnya. Daun pepohonan itu sebenarnya bukan gambar itu tulisan. Bisa dibaca. Ya. Oleh siapa? Ya oleh para ahlinya. Ya. Gitu. Makanya pentingnya belajar itu begitu. Makanya kalau sudah kita belajar dan pada akhirnya kita tuh mentok sudah nggak bisa berkembang, untuk apa dipelajari? Nah, orang Jawa itu nggak begitu. Orang Jawa dari dulu sebelum ilmu itu disampaikan, dia sudah melihat kenyataan. Dan yang mengikuti juga begitu. Sebelum dia melakukan, dia cuma mempelajari dulu kebanyakan. Tapi juga ada orang Jawa itu yang cuman terima paten, yang mengerjakan belum apa-apa sudah menyatakan berhasil. Itu juga ada. Makanya kita itu dituntut untuk cerdas, untuk waras itu ya seperti itu. Makanya kita nggak perlu banyak, sedikit pun nggak masalah. Yang penting kita mempertahankan budaya Jawa ini sendiri dan mempertahankan agama Jawa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita. Nggak perlu banyak, nggak perlu rame-rame, karena rame belum tentu pandai, rame belum tentu kuat. Kalau bahasa Jawa itu tuas rame aja. Jadi di mana ada tempat keramaian, di situ adalah rebutan piring dan nasi. Ya. Kita itu nggak butuh yang seperti itu. Jadi harus bertekad sepi ing pamrih, rame ing gawe. Jangan rame ing pamrih, sepi ing gawe. Itulah pedoman atau cita-cita orang Jawa. Makanya Jawa itu rata-rata nggak mau ngetok-ngetoknya apa? Memperlihatkan. Ya, memperlihatkan.
nggak perlu. Untuk apa diperlihatkan orang yang kalau sudah mabuk dengan doktrin ya nggak mungkin bisa menerima. Nah, apa kemudian kita kerjakan lah. Orang itu mau melihat kita dengan apa? Dengan kebutaannya ya sudah nggak apa-apa. Kita dianggap orang yang tidak berkapitayan, tidak bertuhan dan lain sebagainya. Silahkan. Memang begitu caranya orang yang bertuhan itu. Harus diperlihatkan, pertontonkan, apa harus digembar-gemburkan apa seperti itu. Enggak, orang Jawa itu enggak butuh yang seperti itu. Yang penting bagaimana cara kita itu untuk menerapkan hidup itu dengan berperilaku ya paling tidak itu baik, kita bersopan santun, kita mempunyai unggah-ungguh, mempunyai tata krama, ya, kita baik sama Tuhan juga baik pada sesama. Itulah ajaran Jawa yang sebenarnya. Makanya jangan dianggap kalau orang Jawa itu kalah. Kebanyakan orang Jawa itu ngalah. Maka berhati-hatilah dengan orang ngalah. Karena ngalah itu artinya apa? Sudah pasti orang itu bersama dengan Tuhan. Itulah bahasa ngalah. Ngalah. Ya, ngalah dengan kalah beda. Kalau kalah kita itu menyerah. Tapi kalau ngalah kita sudah merasa bersama Tuhan. Orang macam-macam dengan orang yang sudah bersama Tuhan. Ya rasakan nantinya. Makanya lihat saja orang yang di sini itu menjelek-jelekan dengan Kapitan Jawa dan lain sebagainya. Di samping dia itu akan dibuka aibnya oleh Tuhan. Rata-rata umurnya tidak lebih panjang. Nah, itulah buktinya kalau dia itu menyalah-nyalahkan orang yang sudah ngalah. Karena orang Jawa itu nggak tahu Allah, taunya itu Allah. Nah, ngalah artinya itu menyatu dengan Tuhan, itu ngalah. Ya enggak mengancam. Cuman sama-sama tidak tahu rupanya Tuhan dan Tuhan itu siapa. Terus rasa kementos, terus rasa keminter lah. Gitu. Dan tidak harus memaksa-maksa orang, harus ikutilah, menyembahlah Tuhan kami. Untuk apa Tuhan aja nggak pernah nyuruh apanya ciptaannya itu, kamu harus menyembah saya, nggak pernah. Tapi adabnya sebagai ciptaan itu menyembah dengan caranya masing-masing, itu adalah adab. Ya. Adabnya kawula dengan Gustinya. Ya. Tapi kalau Gusti tidak pernah menyuruh kawulanya untuk menyembah. Terserah kamu menyembah, silakan. Enggak. Seandainya Tuhan itu seperti saya nggak butuh itu semua untuk apa. Nah itu berarti ya bisa dikatakan pertanyaan saya itu sedikit keliru tadi. Nah ternyata baru kebuka barusan gitu setelah Mbah menjelaskan, kan kita sebagai orang Jawa itu yakin diberi akal dan pikiran gitu kan Mbah. Sedangkan akal dan pikiran atau bisa dikatakan kesadaran sebagai manusia itu kan berkembang nih. Nah untuk di hari tadi kan dengan terciptanya hari itu mungkin bisa dikatakan sama dengan telur sama ayam itu duluan mana. Nah jadi pertanyaan baru Faisal sendiri, kan hari itu digandeng dengan pasaran. Nah pasaran ini itu adanya tuh dari mana gitu? Sedangkan kan ada pasangannya gitu kan, Selasa Kliwon ada pasarannya Kliwon dan lain-lain gitu. Dan jumlahnya itu dari mana gitu? Jumlah dari hari dan jumlah dari pasaran. Orang Jawa itu belajar dari tubuh kita seutuhnya.